Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di kelas 8, yaitu bab 7 tentang lingkaran. Lingkaran ini mencakup semuanya ya. Jadi nanti pembahasannya lebih detail. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang unsur-unsur yang ada di dalam lingkaran itu. Yang pertama, titik pusat. Titik pusat itu berarti dia berada di titiknya berada di tengah-tengah ya. Misalkan ini titik pusat. Nah, yang kedua itu jari-jari. Nah, jari-jari itu biasanya dari titik pusat ke samping ke busurnya, misalkan di sini. Nah, ini namanya kan jari-jari, atau misalkan dari titik pusat ini ke bagian kanannya. Nah, ini dinamakan jari-jari. Jadi setengah ya. Setengahnya dari keseluruhan lingkaran. Nah, yang ketiga itu diameter. Nah, kalau diameter, dia melewati titik pusat, jadi dari ujung ke ujung ya. Nah, kalau misalkan disatukan itu, jadi ada dua jari-jari itu jadi diameter ya. Diameter itu berarti 2 kali jari-jari. Nah, yang keempat itu tali busur. Nah, kalau tali busur, misalkan ini juga bisa dinamakan tali busur, atau dari sini ke sini, atau misalkan sebaliknya ya. Tali busur itu dari ujung lingkaran ke ujungnya lagi, itu tali busur. Nah, yang kelima itu busur. Busur itu yang mana? Yang ini ya. Nah, yang bagian ini, misalkan ini kan diapit ya oleh jari-jari. Nah, ini dinamakan busur, atau bagian yang pokoknya yang berada di keliling lingkaran. Nah, yang keenam itu adalah juring. Juring itu yang ini ya. Nah, misalkan dari titik sini ke sini, ini dinamakan juring. Jadi luasnya dari sini ke sini, ini dinamakan juring. Nah, yang ketujuh itu tembereng. Tembereng itu nanti ya dari sini ke sini. Jadi dia enggak seperti jari-jari ya. Jadi dia lurusnya ke samping. Nah, yang terakhir yang ke-8 itu apotema. Apotema itu biasanya dia berada di garis, ada titik garis siku-sikunya ya. Itu namanya apotema. Nah, sekarang sudut pusat dan sudut keliling. Yang pertama kita bahas sudut pusat dulu. Sudut pusat itu sudut yang terbentuk oleh dua jari-jari dan titik sudutnya terdapat pada pusat lingkaran. Ini kan misalkan pusat lingkaran ya. Nah, di sini terbentuk oleh dua jari-jari. Misalkan ini jari-jarinya satu, ini satu. Misalkan ini A, B, C. Nah, kan sudut pusatnya, titik pusatnya kan di B ya. Nah, jadi nanti ini yang dinamakan sudut pusat. Nanti ditulisnya sudut A, B, C. Jadi si sudutnya harus di tengah-tengah singgahnya, atau boleh juga sudut C, B, A ya. Yang penting si sudut pusatnya itu berada di tengah-tengah yang ini ya, si tulisannya, si abjadnya. Nah, ini sudut pusat. Nah, yang kedua kita ke sudut keliling. Sudut keliling itu sudut yang dibentuk oleh dua tali busur. Ingat ya, tali busur itu kan yang panjang dan titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Nah, misalkan ini. Nah, ini kan tali busur ya, dari A, D, misalkan C, ini pusatnya di B. Nah, dari A ke D itu kan dinamakan tali busur. C ke D juga dinamakan tali busur. Dan titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Berarti di sini ya. Terletak kan keseluruhan ini dinamakan busur. Nah, pokoknya kalau misalkan di keliling lingkaran itu dinamakan sudut keliling. Berarti nanti sudutnya ditulisnya sudut A, D, C, atau sudut C, D, A ya. Ingat ya, kalau sudut pusat dia berada di titik pusat, kalau sudut keliling berarti dia sudutnya berada di keliling lingkaran. Bisa di sini, bisa di sini. Pokoknya yang di keliling lingkaran itu sudut keliling. Nah, sekarang hubungan sudut pusat dan sudut keliling.
Jadi kalau misalkan ditanyakan sudut pusat itu rumusnya gimana, kalau misalkan ditanyakan sudut keliling itu rumusnya gimana ya. Yang pertama sudut pusat itu adalah 2 kali dari sudut keliling ya. Kalau misalkan sudut keliling itu setengah dari sudut pusat. Nah, di sini ada sebuah contoh. Ada sebuah contoh di sini besar sudut BAC. BAC berarti ditanyakan yang sudut keliling ya, karena di sini kan BAC kan di sini sudutnya di A ya, berarti ditanyakan sudut keliling. Nah, rumus sudut keliling itu setengah dari sudut pusat. Di sini sudut pusatnya adalah 120. Berarti sudut BAC itu setengah dari sudut pusat. Berarti setengah dikali sudut pusatnya ini 120 derajat. Berarti 120 dibagi 2 itu 60. 60 dikali 1 60. Berarti sudut BAC-nya, berarti sudut kelilingnya itu adalah 60 derajat. Contoh yang kedua ditanyakannya di sini nilai X. Berarti ini kan ditanyakan nilai X itu berarti sudut keliling. Nah, untuk mengetahui sudut keliling berarti kita harus, untuk bisa menjawab sudut keliling berarti kita harus menentukan dulu sudut pusatnya berapa. Kan sudut keliling itu setengah dari sudut pusat ya. Berarti sudut pusatnya itu AOC ya. Ini kan di sini titik pusatnya di O. Berarti AOC ini kan setengah lingkaran ya, atau kalau misalkan digusur itu 180 derajat. Berarti sudut pusatnya yang AOC itu 180 derajat. Berarti sudut kelilingnya kan ditanyakan yang ini X, berarti yang ada di B-nya berarti A sudut ABC. Berarti ditanyakan sudut keliling ABC itu adalah, sudut keliling itu kan setengah dari sudut pusat ya. Sudut pusatnya 180 derajat. Berarti 180 dibagi 2 itu 90 derajat. Berarti sudut kelilingnya si X-nya itu adalah 90 derajat. Nah, sekarang segi 4 tali busur. Biasanya ini suka ada di PAS atau di PAT ya. Soal ini biasanya suka muncul. Nah, segi 4 yang sisi-sisinya merupakan tali busur pada lingkaran. Nah, tali busurnya ini ya. S ke R, R ke Q, Q ke P atau P ke S. Nah, segi 4 tali busur itu jumlah sudut-sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur itu harus 180 derajat. Nah, sekarang berarti sudut yang berhadapannya itu S dengan Q. Berarti besar sudut S dengan Q ya, berarti RSP ditambah RQP. RQP, ingat ya sudutnya kan S dan Q ya, berarti S dan Q yang di tengah-tengahnya itu 180 derajat. Nah, berarti sekarang yang berhadapannya sudut R dan sudut P. Berarti besar sudut SRQ ya, SRQ ditambah besar sudut SPQ yang di tengah-tengahnya sudutnya, berarti sudut R dan sudut P itu 180 derajat. Nah, kita ke contoh aja. Diketahui lingkaran sebagai berikut, tentukan nilai X ditambah Y, X ditambah Y. Berarti kita harus mencari tahu dulu nilai X dan Y-nya, baru nanti bisa ditambahkan. Nah, sekarang sudut yang berhadapan itu sudut D dan B. Berarti besar sudut ADC ya, ADC ditambah besar sudut ABC. Nah, berarti besar sudut yang berhadapan itu sudut ADC ya, sudut D dengan B ya. Berarti ditambah besar sudut ABC. Ingat sudutnya itu yang di tengah-tengah yang ditulisnya ya. Sudut D dan sudut B. D dan B. Itu harus 180 derajat.
Nah, ADC ini kan udah ada ya. Berapa? 93 derajat ditambah ini sudut ABC itu kan X ya. Berarti sama dengan 180 derajat. Berarti X-nya itu sama dengan 180 derajat. Ini kita pindah ruaskan dikurangi 93 derajat. Berarti X-nya itu 87 derajat. Nah, ini sekarang X-nya udah diketahui 87 derajat. Sekarang yang sudut Y-nya ya. Berarti sudut Y itu kan di A ya. Berarti A berhadapan dengan C. Berarti besar sudut BAD ditambah besar sudut DCB. M ini artinya besar ya. Kalau tanda kurang itu artinya sudut. Itu harus 180 derajat. Berarti BAD itu adalah Y ditambah DCB itu 107 derajat. Sama dengan 180 derajat. Berarti Y-nya sama dengan 180 derajat dikurangi 107 derajat. Ini pindah ruaskan ya, melewati sama dengan positif jadi negatif. Berarti Y-nya adalah 106 Y-nya itu adalah 73 derajat. Nah, sekarang pertanyaannya nilai X ditambah Y. Berarti X ditambah Y sama dengan X-nya di sini 87 derajat. Y-nya di sini ditambah 73 derajat. Jadi hasilnya itu adalah 160 derajat. Berarti X ditambah Y itu adalah 160 derajat. Nah, sekarang keliling dan luas lingkaran. Keliling yang pertama keliling lingkaran ya. Keliling itu berarti yang busur yang ini. Ya, ditanyakannya yang ini. Kalau luas berarti yang ada di dalam lingkarannya ya. Itu perbedaan keliling dan luas. Nah, rumus keliling lingkaran itu keliling sama dengan V dikali D. Atau keliling itu 2 dikali V dikali R. V-nya itu nanti bisa 22/7 atau 3,14 tergantung dari soalnya. D-nya itu adalah diameter ya. Si D-nya itu diameter. Nah, atau kan diameter itu 2 kali jari-jari ya. Berarti atau bisa juga rumusnya 2 dikali V dikali R. R itu adalah jari-jari. Ya, boleh pakai ini atau ini ya, salah satu aja. Nah, sekarang luas lingkaran. Kalau luas lingkaran itu berarti yang ada di dalam lingkarannya ya, yang dihitungnya. Nah, itu rumusnya itu luas sama dengan V dikali R kuadrat. V-nya sama boleh 3,14 atau 22/7 tergantung dari soal. R-nya itu adalah jari-jari. Sekian video hari ini. Untuk pembahasan berikutnya yaitu tentang panjang busur dan luas juring. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa share ke teman-teman kalian biar bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.